Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari sebuah akun Twitter yang bernama Doris Yin dengan follower sekitar 317.000 teman-teman, dengan follower sekitar 317.000 follower. Ini berbicara update informasi bahwa baru saja Doris Yin ini menyelenggarakan pertemuan atau konferensi Global Consensus Value yang kedua secara global teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang update informasi dari Doris Yin ini. Jadi video ini akan menganalisis konferensi P-Network yang kedua, yaitu acara Pioneer Global yang diadakan di Twitter. Dengan memanfaatkan informasi ini, kita akan mengkaji lebih dalam tentang persoalan ini, apa hal-hal yang dibahas dalam konferensi ini teman-teman. Jadi kita tahu bahwa P-Network merupakan sebuah proyek blockchain yang berbasis pada platform mobile. Ini bertujuan membangun jaringan cryptocurrency terdesentralisasi yang inklusif dan dapat diakses secara global. Jadi proyek ini mengandalkan mekanisme konsensus berbasis pioneer, di mana para pengguna ini disebut sebagai perintis dan saling menambang pi dengan menjalankan aplikasi P-Network dengan menggunakan ponsel teman-teman. Jadi saat ini P-Network masih dalam fase mainnet tertutup dan belum memasuki fase open mainnet, dan juga akan memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi perdagangan dan penggunaan pi secara bebas. Itu akan cakupannya akan lebih luas pada saat open mainnet teman-teman. Jadi konferensi P-Network yang kedua yang diadakan oleh Doris Yin ini diselenggarakan melalui Twitter Space, yaitu merupakan salah satu upaya komunitas P-Network untuk mempersiapkan diri dan bersatu menuju open mainnet. Jadi dalam video ini akan menganalisis konferensi ini dan membahas implikasinya bagi masa depan P-Network. Berdasarkan informasi yang tersedia, konferensi ini terbilang sukses teman-teman, dengan jumlah peserta hampir mencapai 20.000 orang. Jadi kalau kita lihat di sini jumlah peserta hampir mencapai 20.000 orang. Jadi penggunaan platform berbasis audio seperti Twitter Space ini berpotensi menjadi strategi yang baik untuk konferensi P-Network selanjutnya, mengingat kemudahan partisipasi bagi para pengguna secara global teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga dalam informasinya bahwa penyelenggara konferensi ini mengalami kesulitan di dalam mengundang pembicara, sehingga ada 4 pembicara yang tidak hadir teman-teman. Jadi ini mungkin menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses koordinasi dan komunikasi dengan calon pembicara di masa mendatang. Kemudian penggunaan Zoom sebagai platform konferensi video yang lebih konvensional kemungkinan juga akan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas interaksi dan presentasi pembicara. Selain itu, masalah teknis berupa ketidakjelasan dan gangguan musik pembukaan itu juga perlu mendapat perhatian. Jadi peningkatan infrastruktur dan persiapan teknis yang matang akan menunjang kelancaran konferensi P-Network ke depannya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang apa tujuan dari konferensi ini teman-teman. Jadi tujuan dari konferensi ini yang pertama adalah mendukung open mainnet pada saat perayaan P2Day teman-teman. Jadi dalam acara konferensi ini adalah
penyelenggaraan konferensi ini mendorong percepatan pembukaan Open Mainnet dengan menunjukkan kepada core team di mana komunitas para pionir sudah bekerja keras luar biasa, teman-teman. Dan hal ini terlihat dari seruan untuk membuka mainnet secepatnya dan upaya untuk membuktikan bahwa komunitas telah siap untuk melakukan open mainnet. Kemudian juga kalau kita lihat tujuan lainnya yaitu edukasi dan juga pengaruh terhadap pionir secara global. Jadi konferensi ini bertujuan untuk mendidik dan memberi pengaruh kepada para pionir secara global untuk mempersiapkan diri dan bersatu menuju open mainnet, teman-teman. Jadi upaya ini dilakukan melalui sesi pidato dan presentasi yang membahas teknis open mainnet, kemudian pentingnya menyelesaikan daftar periksa migrasi dan pentingnya persatuan komunitas. Kemudian konferensi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan core team untuk membantu kelancaran migrasi dan keamanan jaringan. Ini menandakan kesadaran penyelenggara konferensi terhadap pentingnya koordinasi antara komunitas dan pengembang dalam transisi menuju open mainnet, teman-teman. Kemudian juga dalam konferensi ini juga dibahas tentang target harga global consensus value. Jadi konferensi ini membahas upaya untuk menetapkan harga global consensus value yang disepakati, di mana satu koin P itu seharga 314.159 US dollar untuk menciptakan kekuatan harga GCV yang bersatu, teman-teman. Jadi global consensus value ini diharapkan akan menjadi sebuah metrik yang digunakan dalam aplikasi P-Network untuk melacak nilai relatif dari koin P, teman-teman. Kemudian konferensi ini juga menyerukan untuk menghentikan pelanggaran kebijakan migrasi dan kebijakan lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya kekhawatiran di antara komunitas terhadap potensi praktek manipulasi atau kecurangan yang dapat merugikan ekosistem P-Network secara keseluruhan, teman-teman. Kemudian juga konferensi ini juga menekankan pentingnya memanfaatkan duta GCV di berbagai negara untuk mendorong persatuan komunitas. Jadi duta Global Consensus Value ini berperan sebagai pemimpin dan penghubung di komunitas P-Network secara regional, teman-teman. Dan yang terakhir bahwa tujuan dari konferensi ini untuk menarik perhatian dunia bisnis dan organisasi eksternal terhadap P-Network pasca diselenggarakannya konferensi kedua secara global ini. Oke, teman-teman, demikian update informasi terbaru dari Dorisin tentang konferensi Global Consensus Value yang berlangsung secara melalui Twitter Space. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat klik petirnya, kemudian abaikan para hater, dan juga bagi yang ngopi jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.